Senang sekali saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Jumat Sharing yang sudah kita nanti-nantikan. Dan pada edisi kali ini kita memasuki edisi yang ke-50. Ya, para sahabat Jumat Sharing, spesial sekali hari ini pada edisi ke-50 ini kita menghadirkan salah seorang narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Witono MKes. Selamat pagi Pak Witono. Selamat pagi Mbak Desi. Assalamualaikum Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Iya, kami nanti manggilnya Pak D ya, sesuai iya. dengan panggilan sayang kita ke Pak Witono. Nah, pada edisi ini kita akan membahas tentang bangga menjadi petugas bangga kencana. Nah, para sahabat BKKBN, mungkin ada yang belum tahu atau belum begitu familiar dengan istilah bangga kencana. Nah, kira-kira Pak D, apa sih Pak D bangga kencana itu? Ya, terima kasih Mbak Desi dan teman-teman. Bangga kencana ya saudara-saudara. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa bangga kencana itu sudah diketahui oleh semua kalangan gitu. Nah, ini saya ya mereview gitu ya. Jadi untuk masyarakat semuanya, untuk teman-teman Widya Suara seluruh Indonesia, teman-teman PKB yang setiap saat itu sosialisasi atau memasyarakatkan istilah bangga kencana ini. Bangga kencana itu adalah bangganya itu pembangunan keluarga. Nah, K-nya yang berikutnya, K-nya itu adalah kependudukan, dan yang kencana itu adalah keluarga berencana. Itu yang sebelumnya ini kalau ada yang sudah biasa dengan istilah sebelumnya itu yang KKBPK itu jadi KKBPK itu adalah kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Lah ini prioritas pimpinan kita tentang pembangunan keluarga itu, maka istilahnya dibalik. Jadi pembangunan keluarganya yang pertama, baru berikutnya kependudukan, dan keluarga berencana ini yang berikutnya gitu Mbak Desi, yang istilah bangga kencana itu. Iya, ini berarti salah satu bagian dari rebranding BKKBN ya Pak D ya? Iya, ini yang harus setiap saat ya digelorakan, disampaikan kepada masyarakat biar istilah KKBPK yang sebelumnya itu berikutnya menjadi branding kita yang bangga kencana itu. Oke, terus Pak D, bangga kencana ini kira-kira yang diurusi itu mencakup apa saja ya Pak D? Iya gitu ya. Jadi ini yang diurusi itu ya istilahnya itu apa ya, ideal banget gitu. Karena itu merupakan visi presiden. Itu jadi visi presiden aja yang disebutkan kan, kabinet yang sekarang ini titik beratnya kan pembangunan manusia ya. Ya, kaitannya dengan SDM. Oleh karena itu yang sekarang itu BKKBN itu mendapatkan istilahnya itu angin, mendapatkan support gitu dari presiden itu, sampai mengenai yang terkait dengan bangga kencana ini dikeluarkan berbagai regulasi ke arah itu untuk bisa mencapai itu, yang sifatnya instruksi presiden maupun undang-undangnya juga sudah jelas gitu. Ya, kalau dilihat dari undang-undangnya itu BKKBN itu kan ngopeni manusia itu dari seluruh siklus hidup gitu ya Pak D ya? Oh iya. Bener nggak? Betul, iya. Ya, coba kira-kira siklus hidup yang seperti apa itu Pak D yang dimaksudnya? Iya, terima kasih. Jadi siklus hidupnya itu persiapannya itu dari sebelum menikah gitu. Jadi yang pranikah itu sudah dipersiapkan betul gitu. Harapannya dilihat dari segi usianya, menikah itu juga harus sudah cukup gitu.
yang undang-undangnya itu dulu, undang-undang itu untuk perkawinan itu Undang-Undang 174 itu berubah menjadi Undang-Undang 16 tahun 2000 berapa? 19 atau berapa? Itu. Nah, ini yang tadinya itu menikah itu yang perempuan itu usia 16 tahun saja udah boleh gitu. Sekarang harus 19 tahun. Karena ada pejuang apa ya istilahnya, pejuang gender, pejuang pemberdayaan perempuan itu ya siapapun tidak boleh dibedakan antara laki-laki perempuan itu gitu. Jadi usianya harus disamakan untuk bisa menikah itu. Nah, sekarang undang-undangnya itu sudah mengakomodir itu. Dari segi undang-undang itu sudah harus berusia 19 tahun semuanya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Dan yang harus diperhatikan pula untuk pernikahan ini harus sudah betul-betul dipersiapkan gitu. Kalau dari segi usia yang idealnya BKKBN mempunyai angka yang lebih ideal. Harapannya kalau perempuan itu baru menikah itu sudah usia 21 tahun, sedangkan yang laki-laki sudah 25 tahun. Harapannya sekarang itu kan sekolah S1 itu kan bisa diselesaikan itu paling cepat itu sekitar usia 23 tahun lah gitu ya. Nah, harapannya kalau laki-laki itu sebagai kepala keluarga, berikutnya lulus pada usia 23 tahun, berikutnya mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan, sudah bekerja kita 2 tahun itu menikah itu sudah mantap gitu secara apa mentalnya, secara ekonominya harapannya sudah siap gitu. Ini dari segi persiapan pernikahan itu disiapkan seperti itu. Itu Mbak Desi. Izin Ya. bertanya Pak D. Ya. Jadi selain usia, kalau untuk pasangan ya yang akan menikah itu yang harus dipersiapkan apa menurut BKKBN? Iya, jadi BKKBN itu sekarang itu mendapatkan amanat dari Presiden yang begitu bagus, yaitu peraturan Presiden yang nomor 72 ya. Itu adalah kaitannya dengan percepatan penurunan stunting. Yang ini karena visi presidennya tadi itu kaitannya dengan SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini BKKBN itu mendapatkan amanat dalam bentuk peraturan presiden nomor 72 itu kaitannya dengan percepatan penurunan stunting itu. Yang mau menikah ini mutlak ini harus kesehatannya itu harus betul-betul sudah sehat gitu. Nah, betul-betul sudah sehatnya itu dicek dengan kondisi kesehatannya itu, HB-nya itu cukup apa enggak, kurang darah atau tidak itu. Nah, harapannya begitu dia itu ternyata itu istilahnya itu bahkan ada istilah teman-teman itu ya yang teman-teman PKB dan Widya Suara itu sudah sangat familiar, yang mau menikah itu harus mengisi aplikasi yang namanya LCMIL itu ya gitu. Jadi elektronik siap nikah siap hamil itu di situ akan kelihatan itu apakah yang bersangkutan itu sudah ideal untuk menikah atau belum, apa masih berisiko. Berisiko, nah diperbaikilah kondisi risiko kesehatannya itu. Kalau misalnya risikonya itu adalah terpapar asap rokok dari calon manten laki-lakinya, ya disuruh berhenti dulu kalau mau menikah, mau hamil itu begitu. Begitu pula kalau yang perempuannya itu kondisi kesehatannya belum sehat, ya dipenuhi, disehatkan itu seperti itu gitu. Ini kaitannya dengan persiapan untuk menikah itu secara singkat seperti itu Mbak Anggra itu. Oke. Ya. Dan Pak D, Nggih. kalau sudah menikah kemudian agar manten itu bisa menjadi keluarga yang tangguh, terencana, itu yang dimaksud seperti itu tuh seperti apa Pak D? Iya, program yang namanya LCMIL tadi itu kan program untuk siap nikah siap hamil. Nah, begitu tadi itu manten tadi itu yang minimal sudah menikah pada usia yang 19 tahun tadi itu, syukur-syukur bisa sudah ideal begitu menikah itu usianya sudah 21 tahun perempuan dan
25 tahun bagi laki-laki tadi itu kan ya nggak bakal dipungkiri lah, otomatis itu pengen mempunyai anak ya, siap untuk hamil itu. Nah ini harus ada anggapan bahwa hamil itu sesuatu yang luar biasa. Hamil itu bukan sesuatu yang biasa. Nah dengan menganggap bahwa hamil itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi merupakan peristiwa yang luar biasa, nah maka betul-betul harus dipersiapkan ya. Begitu persiapan istilahnya membuatnya bagaimana gitu ya harus siap-siap, mungkin dengan doa, dengan apa itu mesti harus dipenuhi. Begitu pula kalau berikutnya itu betul-betul sudah hamil. Nah pada masa proses kehamilan, selama kehamilan itu dulu ada himbauan itu minimal 4 kali. Nah sekarang yang ideal itu 6 kali itu. Jadi selama kehamilan itu harus memeriksakan kesehatan itu minimal 6 kali itu. Dan ya itu jangan sampai berikutnya wis hamil kok ora kroso gitu, tidak menyadari kalau sudah hamil gitu, itu jangan sampai terjadi lah. Ini harus betul-betul segera untuk siap dan mengetahui kesehatan atau gizi yang harus dipenuhi untuk persiapan kehamilan tadi itu, Mas Rahmat, gitu ya. Jadi kalau hamil itu harus direncanakan ya Pak Dia. Iya, harus direncanakan ya, nanti. Semuanya siap gitu ya. Jadi kehamilan awal mutlak seperti itu. Jadi istilahnya itu yang namanya jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi karena apa? Ini sebenarnya kalau sudah kehamilan yang kedua ya mungkin gitu. Ini jadi kehamilan jangan sampai terjadi untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena proses pengasuhan itu kalau sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, risikonya bermacam-macam. Sampai kemungkinannya aborsi. Nah, begitu aborsi itu risiko untuk kematian ibunya kan sangat tinggi gitu. Begitu pula kaitannya dengan pengasuhan ya. Jadi begitu tidak diaborsi tapi lahir betul gitu. Begitu lahir gitu. Nah, kalau anak itu mungkin tidak nurut atau apa gitu, sesuatu yang keluar dari orang tuanya itu bermacam-macam gitu. Wah, ngerti ya, disitu tak gites gitu. Bahasa Indonesianya gimana ya? Wah, dulu kalau saya tahu gitu, saya bunuh gitu lah. Ini kalau lahir gitu, itu kan menjadi jangan sampai terjadi seperti itu sehingga proses pengasuhan itu tidak terjadi istilahnya itu anak emas atau anak perak gitu. Nah ini nggak boleh gitu. Ini mutlak perencanaan untuk bisa menjadi keluarga yang tangguh itu satu persatu harus diperhatikan. Untuk jarak kehamilan tadi itu mutlak harus diperhatikan, jangan sampai terjadi apa istilahnya empat terlalu itu loh gitu ya. Empat terlalu itu terlalu muda ya, terlalu muda itu yang hamil itu belum berusia 19 tahun atau belum yang ideal 21 tahun tadi itu gitu. Kalau yang terlalu habis terlalu muda, terlalu tua aja ya. Yang terlalu tua idealnya kehamilan itu diakhiri pada usia 35 tahun gitu. Itu kemudian jarak yang ideal itu berapa? Nah itu ada yang menyebutkan 3 tahun sudah cukup. Jadi jarak itu 3 tahun sudah cukup gitu. Tapi yang ideal itu disebutkan sebagai tidak mempunyai 2 balita dalam waktu yang bersamaan. Nah kalau tidak mempunyai 2 balita dalam waktu yang bersamaan, idealnya pasangan itu jarak kehamilan itu 5 tahun. Kan tidak mempunyai 2 balita ya. Ya kecuali mungkin kasus-kasus kembar gitu ya. Itu seperti itu gitu. Ini secara singkat begitu ya Mas Rahmat ya yang kaitannya dengan KBG ya. Wah, ini informasi yang luar biasa ya Pak De ya. Saya juga jadi ingin menambah pertanyaan ya. Jadi terkait dengan tadi Pak De sudah membicarakan jarak ideal ya. Jarak ideal itu antara kehamilan pertama dan kehamilan berikutnya itu menurut BKKBN
bisa dengan cara apa? Pertama itu, terus kedua, kenapa harus jarak ideal? Karena saya dengar ada hubungannya dengan ASI alias pemberian Itu ya. air susu ibu ya. Iya. Iya, bagus sekali itu. Jadi mengingatkan ke saya juga. Jadi selama begitu melahirkan itu gitu. Itu mutlak harus perlu diperhatikan keluarga itu, terutama anaknya itu harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ASI dari ibunya gitu. Karena kan ada yang orang banyak ya, masyarakat modern ya gitu lah itu apa karena pekerjaannya, karena apa gitu terus anaknya itu tidak mendapatkan ASI ini. Nah, itu mestinya secara eksklusif harus diupayakan. Bukannya yang namanya ASI itu sekarang bisa di pumping itu kemudian disimpan gitu, kemudian baru diberikan itu saat selama orang tuanya itu bekerja gitu kan bisa itu. Nah, baru nanti begitu pulang itu disusui yang langsung gitu. Tapi ini proses ASI ini mutlak karena apa? ASI itu katanya tidak ada bandingannya untuk secara gizinya, secara apa itu. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk bisa betul-betul mengupayakan tidak kesundulan atau jarak itu tidak terlalu rapat, tidak dengan kelahiran berikutnya ya otomatis harus kontrasepsi gitu. Dan sekarang yang kita sangat bangga itu kebutuhan akan kontrasepsi itu berapapun itu dipenuhi oleh negara gitu. Jadi jenis apapun, kebutuhannya apapun itu dipenuhi oleh negara gitu. Ya terutama karena keterbatasan kemampuan negara ya diprioritaskan adalah yang istilahnya dulu itu ada sejahtera 1, sejahtera 2 gitu lah, ini diutamakan. Kalau sekarang ya mungkin ya sebenarnya yang kemampuan ekonominya terbatas itu ya masyarakat miskin gitu ya, mungkin gitu diutamakan. Tapi yang lainnya kalau saya tidak mau KB kecuali gratis, diberikan kesempatan bermacam-macam kesempatan itu, nunggu ulang tahunnya Pak Presiden apa nunggu ulang tahunnya Bu Ketua PKK atau ya ini kesempatan yang ada aja di mana untuk memenuhinya itu dengan berbagai jenis kontrasepsi itu. Saya kira nggak perlu saya sebutkan satu persatu ya jenis kontrasepsinya. Ya kalau sekarang yang utama itu disebutkan sebagai kontrasepsi jangka panjang gitu, yaitu yang IUD, implan sama medis operatif ya gitu. Itu kontrasepsi yang diharapkan. Karena apa? Karena ketiga jenis kontrasepsi itu pengaruhnya ke program sangat tinggi. Jadi kalau yang jangka pendek itu kan relatif kemungkinannya untuk DO itu lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke program secara keseluruhan menjadi ke fertilitas itu tidak segera kelihatan gitu. Itu Mbak Anggra. Ini informasinya saya rasa bagus sekali ya Pak Iya, Diki. okay. Selain ke program ya, saya ingin bertanya sedikit, kalau ke masyarakat manfaatnya tinggi atau tidak terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi ini tadi Pak Diki? Oh, sangat tinggi. Karena apa? Karena ya sederhananya uang yang digunakan mestinya untuk beli mestinya digunakan untuk kepentingan lain, membeli beras atau membeli apa, digunakan untuk kontrasepsi. Kalau kontrasepsi ininya sudah dipenuhi oleh negara kan menjadi manfaatnya di situ. Itu secara berkelihatannya begitu. Itu baru segi betul-betul pemanfaatannya ya. Nah, berikutnya kalau dia itu menggunakan kontrasepsi sehingga spacing jarak persalinannya itu menjadi lebih panjang, kesempatan yang ibunya tadi itu untuk berperan di publik kan menjadi lebih leluasa, lebih ada kesempatan gitu. Ini manfaatnya kepada masyarakat seperti itu, jelas itu ada manfaatnya begitu, Mbak Anggra. Sebetulnya Pak De, kan tadi kita sudah membahas tentang ini ya, untuk jumlah anak, jarak kelahiran dan sebagainya.
trennya sekarang kan sudah banyak yang sadar ya untuk memiliki anak Betul. nggak banyak-banyak. Iya. Tapi masalahnya sekarang kan tentang pola asuh, Pak De. Iya. Nah, itu sebaiknya gimana, Pak De? Iya, jadi ini saya jadi menyinggung sedikit katanya dengan program itu yang Bangga Kencana tadi itu mungkin ngarah ke ada kependudukannya gitu. Jadi Mas Rahmat dan teman-teman sekalian, kaitannya dengan program KB itu kan mainstreamnya itu sekarang kan menurunkan fertilitas itu ya, jumlah anak itu gitu ya. Tapi begitu sudah tercapai kayak di Jogja yang TFR-nya itu sudah di bawah 2, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin nanti akan turun terus gitu. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Itu. Ya, kita harapkan sehingga kualitas penanganan program di Jogja ini gitu. Di wilayah-wilayah seperti Bali, Sulawesi Utara, mungkin Sulawesi Selatan, mungkin itu yang relatif TFR-nya itu sudah rendah, itu program itu harus diarahkan yang kualitas. Kualitasnya bukan hanya pengguna kontrasepsi itu menjadi yang lebih baik gitu, tetapi pengasuhan keluarganya inilah yang diutamakan ke sana gitu. Jadi ya kita punya program yang namanya BKB, BKR, BKL itu semuanya adalah untuk memenuhi kondisi yang ada di masyarakat yang tadinya itu kebutuhannya itu baru ke arah perluasan jangkauan itu menjadi peserta KB-nya lebih banyak, itu harus ke arah kualitas masyarakat itu sendiri gitu. Jadi yang belum berdaya dari segi ekonominya juga diberikan bantuan untuk bisa memberdayakan ekonominya, itu jiwa kewirausahaannya dilatih gitu. Jadi kalau di masyarakat itu muncul program yang terkait dengan istilah kampung KB dan sebagainya. Nah, ini semuanya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat itu. Oleh karena itu sasaran pembentukan kampung KB itu dulu adalah di wilayah-wilayah yang dari segi ekonomi, segi kondisi sosial masyarakat itu belum beruntung gitu. Nah, ini diutamakan dengan program-program itu, rintisan-rintisan itu kualitasnya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi dengan ya itu kita ada di masyarakat itu bermacam-macam kan gitu, ada BKB, BKR, BKL itu gitu. Nah, ini sampai BEK, Bina Ekonomi Keluarga yang katanya dengan ekonomi gitu. Nah, ini petugas yang saya ingatkan adalah bahwa jangan terlalu untuk penanganan program itu dipaksakan untuk penggunaan kontrasepsi kepada seluruhnya. Lah kalau memang dia itu butuh tambah anak, betul. Ini program seperti itu. Jadi yang paling berat menurut saya, pengalaman saya untuk penanganan program itu adalah untuk menangani yang masyarakat atau keluarga yang infertil. Jadi infertilitas itu jadi begitu di keluarga kemudian punya anak satu, kemudian disuruh menggunakan kontrasepsi dan mau 5 tahun baru dilepas. Tapi begitu 5 tahun itu sampai 6 tahun, sampai 7 tahun, itu belum mempunyai anak lagi. Lah ini petugas menurut saya, pengalaman saya itu sangat berat. Jadi untuk bisa mengarahkannya kan hanya bisanya ya periksa ke dokter ahli dan apa. Ini sangat pengalaman yang mungkin pengalaman pribadi yang menghadapi kondisi masyarakat itu malah repot itu. Jadi makanya ya satu-satunya jalan kita bisa mengarahkan untuk bisa membantu masyarakat itu melalui kelompok-kelompok tadi yang ada di masyarakat tadi itu gitu Mas Rahmat ya. Salah satu tantangan dalam menghadapi dinamika yang terjadi gitu ya Pak De. Ya betul, nah, itu. Pak D ini kan pengalaman kerjanya ini luar biasa ya, sudah 37 tahun bergabung menjadi petugas Bangga Kencana. Nah ini hampir seusia hidup saya itu Pak D. Mungkin malah udah lahir ya.
kalau saya sudah lahir, Ya. mungkin beberapa ada yang belum lahir. Saya Belum. belum lahir, saya belum lahir pada waktu Pak De sudah Biasa bekerja. sekali. Berarti belum kan? Ya. Pak Hanya De- apalagi audien ini. Wah, Audien ini ada yang generasi Z, Ya, generasi betul. Alpha gitu ya, luar biasa. Nah, Pak De ini kan menjadi saksi hidup terjadinya dinamika program Bangga Kencana ini dari sejak Pak De bergabung sampai dengan saat ini. Nah, kira-kira Pak De ada pengalaman menarik apa sih Pak De yang bisa dibagikan ke kita semua, terutama bagi para petugas Bangga Kencana juga, supaya kami tetap termotivasi nih Pak De untuk dapat Ya. meneruskan programnya ini. Nih, saya sampaikan saat saya itu bekerja sebagai PKP sebagai petugas KB itu kebanggaan saya sebagai petugas Bangga Kencana itu saat saya baru 3 bulan bekerja masuk itu kemudian ditugaskan di kecamatan itu. Nah, akan ada pelayanan, kalau dulu itu namanya safari pelayanan KB itu akan pelayanan serentak. Kalau sekarang baksos itu gitu, di setiap awal tahun akan ulang tahun BKKBN yang bulan Juni itu loh gitu. Nah, ini persiapannya kan saya sebagai PLKB melaksanakan tugas sebagai PLKB saat itu petugasnya itu habis. Ada undangan dari masyarakat gitu, dari pedukuhan itu lah itu harus ditatangi oleh PLKB, termasuk oleh pengawas PLKB-nya tadi itu. Nah, saya terpaksa harus mendapatkan satu tempat itu, padahal belum pernah bekerja sebagai petugas tadi itu. Itulah ini, wah, kayak gimana saya menghadapi masyarakat yang sudah nunggu pelayanan kan gitu. Saya kan nggak bisa harus ngomong apa saat itu. Nah, itu kebanggaan saya itu hanya bisa bertanya kepada audien itu gitu. Penjenengan kesininya ini undangannya itu untuk apa gitu. Nah, kemudian niki Pak, jadi saudara diundang sini itu untuk apa gitu. Nah, saya minta undangannya itu betul dan bunyinya itu memang persiapan pelayanan KB gitu. Saya kayak persiapan pelayanan KB itu bagaimana gitu kan belum tahu. Belum pelayanannya itu bagaimana gitu. Ya udah, kalau begitu saya itu pegawai baru di BKKBN sebagai petugas KB ini baru 3 bulan. Saya baru belajar. Saya belum pegawai penuh itu. Nah, kalau begitu gitu. Kesimpulan yang saya ngomong itu tuh. Besok tanggal sekian gitu. Itu 1 minggu berikutnya tuh. 1 minggu itu akan ada pelayanan KB. Saya suruh datang semua. Datang ke mana? Datang ke puskesmas itu. Udah. Lah mungkin tan mriko napa Pak dinapake. Lah nanti di sana saya diapakan? Saya ngapain gitu. Sudah, yang dari saya penjenengan nanti, yang dari saya ibu-ibu semua nanti yang datang ke sana sudah ngomong-ngomong dengan tetangga kanan kiri duduk itu. Dia mau ngapa, dia kenapa, dia apa, itulah yang penjenengan ngomong ke. Udah gitu. Nah, itu ternyata dari yang datang di pertemuan itu 30 orang, yang datang itu lebih dari 15. Saya hitung itu 16 orang. Nah, dari yang 16 orang itu, yang separuhnya ternyata dilayani KB gitu. Jadi yang 16 orang tadi itu, yang 8 itu dilayani KB dengan KB yang Ayudi tadi itu. Saya belum tahu Ayudi itu apa, bagaimananya gitu apa. Tapi dia berhasil dilayani. Begitu pula yang lainnya itu gitu. Tidak bisa dilayani itu karena alasan-alasan medis itu. Gitu yang saat itu. Ini merupakan kebanggaan saya sebagai petugas Bangga Kencana yang pertama kali gitu melaksanakan tugas yang itu menurut saya diperlukan masyarakat. Apa yang diperlukan masyarakat? Yang omongan saya yang satu kata yang saya tidak bisa menjelaskan KB itu apa, tapi saya suruh datang ke tempat pelayanan, kemudian datang betul dan dilayani, itulah itu merupakan kebanggaan saya yang
ya tidak saya bayangkan sebelumnya gitu. Ini teman-teman mungkin ada yang mahasiswa yang mendengarkan ini gitu. Kalau baru lulus gimana? Baru lulus kemudian bekerja gitu kan belum punya bayangan untuk bisa melaksanakan tugas sebagai yang diperintahkan itu gitu loh. Itu bekal itu baru mendapatkan materi 1 minggu sebelumnya di provinsi itu, di kantornya provinsi ini, di kelasnya diklat itu mendapatkan orientasi dari masing-masing bidang itu jadi belum bisa menerapkan. Ini sederhananya begitu. Ini kan tidak ngira, saya sendiri juga nggak ngira itu kok bisa begitu. Saya rasa BKKBN pasti juga bangga punya Pak D selama kurang lebih 37 tahun ini ya, karena memang dedikasinya luar biasa selama ini di program KB ini. Saya itu pernah 1 tahun itu di tahun pertama itu tidak pernah tidak masuk, tidak pernah tidak terlambat. Ya, ini ya orang itu ya individual sekali ya antara pegawai yang satu dengan yang lain itu sampai 1 tahun itu seperti itu terus ya, setelah 2 tahun 3 tahun lah itu ada rapat kerja daerah itu dilaksanakan di kantor gubernur di Bapeda namanya. Nah itu kepala itu duduk di samping saya di belakang gitu ya. Dan sudah begitu pembukaan selesai kan proses berjalan itu terus ada yang moderatori. Kon pengen ora jadi moderator kayak. Nah ini seperti itu jadi. Ya kalau memang diperlukan saya akan berusaha belajar. Saya sebagai ketua KNPI, wakil ketua KNPI provinsi gitu. Minggu kemarin saya moderatori Pak Dandrem Pak. Itu iya loh. Kan di KNPI ada seminar pembicaranya Dandrem sama ini gitu lah, saya moderatornya. Oh ya. Yuk. Nah, ini pengalaman yang ya individual sekali, tapi kan saya ceritakan untuk bisa teman-teman bisa jangan sampai minder lah untuk bekerja ini. Laksanakanlah sebaik-baiknya perintah pimpinan itu, dan sudah cukup dengan melaksanakan perintah pimpinan itu sudah cukup, tapi bekalnya harus pintar. Jadi bekalnya harus pintar karena apa? Karena pengalaman saya teman-teman, kalau dia bilang sendiri pimpinan saya itu, kamu harus pintar. Kalau nggak pintar hanya disuruh belikan rokok bos kamu gitu. Nah ini jangan. Jadi bukan berarti membelikan rokok itu tidak penting ya, itu tapi kan artinya ke program kan itu tidak bisa dibanggakan menurut saya gitu. Nah ini buktinya dia mengatakan seperti itu. Ini sederhananya begitu ya, dan mohon maaf saya ceritakan begitu karena untuk memotivasi semuanya peserta PKB Widya Suara seluruh Indonesia ini untuk bisa berperan ke program itu menjadi maksimal dengan cara ya seperti itu, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya gitu. Mbak Desi ya. Gitu. Ya, luar biasa sekali Iya. Pak De ini pengalaman beliau, kemudian wejangan-wejangan tadi yang sudah disampaikan ke kami, generasi-generasi penerusnya. Nah kira-kira kalau dari teman-teman apa sih yang paling bisa diambil pelajarannya dari apa yang sudah disampaikan Pak De tadi? Coba Mas Rahmat. Ya, menurut saya sih kita bisa meneladani Pak D itu dari motivasinya ya. Jadi kebanggaan kita terhadap pekerjaan sangat penting. Jadi menjadikan pekerjaan itu ya passion kita itu di sini gitu. Orang kalau sudah memiliki passion sesuai dengan pekerjaannya, itu mengerjakan apa aja nggak terasa capek ya dia. Jadi Pak D itu kalau tiap harinya saya lihat itu kan ya awalnya mungkin kadang-kadang agak terpaksa gitu. Tapi kemudian ketika tahu manfaat dari pekerjaan kita itu untuk apa saja, tadi Pak D udah menjelaskan ya, ternyata siklus hidup itu kan semuanya diurusi BKKBN ya. Dan kalau memang kita bisa paham pentingnya program kita, dan itu kita terpanggil di dalam untuk bisa ikut serta dalam program itu, saya kira menjadi passion yang sangat
menjadi energi luar biasa untuk pekerjaan kita. Saya lihat sehari-hari itu Pak D sangat bersemangat dalam apapun. Kita tanya apapun Pak D bisa menjawab dengan baik, terutama terkait dengan demografi, tentang gender dan apapun. Nah, itu berarti saya lihat di situ passionnya Pak D itu di situ. Begitu menurut saya. Ah, iya. Baik, Iya. terima kasih Mas Rahmat. Nah ini kalau dari Mbak Anggra gimana nih? Ya, kalau dari saya setiap hari bertemu dengan Pak Dewi Tono itu seperti disampaikan tadi ya, beliau itu mulai bekerja di BKKBN itu tahun 85. Saya saat itu saja belum lahir. Jadi sebenarnya merasa seperti bertemu dengan orang tua saya sendiri ya Mbak Desi. Jadi merasa seperti bertemu dengan orang tua saya sendiri. Jadi ya saya benar-benar merasa terbantu dalam keseharian saya, karena bagaimanapun juga ketika saya memasuki profesi sebagai Widya Iswara bersama teman-teman yang lain ini, beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif ya. Tadi kalau Mas Rahmat menyampaikan beliau menjadikan pekerjaannya itu passion. Nah, kalau dari Pak Witono ini saya belajar tentang yang namanya ilmu kesabaran ya sebagai Widya Iswara. Kenapa demikian? Jadi gini, karena ternyata ketika kita menjadi Widya Iswara itu kita harus menjadi pribadi, kalau orang Jawa bilang yang lembah manah nggih Pak Dengge. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh pamer, apapun itu ya, pamer kalau tadi Pak De sampaikan pamer kepintaran yang boleh itu ya, hanya pamer kepintaran. Tapi kalau contohnya pamer harta benda atau pamer hal-hal yang notabene setiap hari, contoh sifatnya menjadi angkuh, itu sangat tidak diperbolehkan ketika kita menjadi Widya Iswara. Dan tadi nggak boleh angkuh, nggak boleh sabar. Jadi apa ya bahasanya itu, kalau menjadi Widya Iswara itu harus mengayomi. Nah, saya secara pribadi Pak D ya, saya termasuk anak muda yang punya jiwa dalam tanda kutip gitu. Sejak kuliah itu karena aktivis, jiwanya tuh meledak-ledak. Nah, ini saya belajar hal yang luar biasa tadi. Jadi saya ternyata harus bisa mengayomi yang saya layani setiap hari, yaitu peserta pelatihan. Saya harus belajar bersabar, karena kadang peserta pelatihan itu yaitu terdiri dari berbagai macam orang dengan sifat yang sangat variatif. Jadi ada peserta pelatihan yang ternyata sudah diajari sekali itu masih belum paham, atau ada juga yang luar biasa lagi, belum diajari dia sudah tahu jawabannya. Nah, ini kita benar-benar harus belajar mengayomi, belajar kesabaran. Nah, saya rasa yaitu tadi, karena saya menemukan sosok orang tua saya di kantor, saya bisa belajar tadi menjadi Widya Iswara yang mengayomi, yang sabar. Nah, semoga ilmu-ilmu ini juga masih tetap bisa saya terapkan sampai besok saya purna sebagai Widya Iswara di perwakilan BKKBN DI. Matur nuwun Pak D. Ya, semangat untuk bisa jadi Widya Iswara utama ya. Amin. Selama sesuatunya memungkinkan, peraturannya itu memungkinkan, harus semangat ke sana, karena apa ya istilahnya, memang segala sesuatu itu tidak ada istilahnya itu apa ya, yang gratisan, tapi segala sesuatu harus diperjuangkan gitu. Segala sesuatu harus diperjuangkan. Nah, kalau teman-teman menyadari, saya sebagai Widya Iswara itu ya naik pangkat itu 2 tahun sekali, itu ya pernah ya gitu, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ya biasa gitu, biasa bisa gitu. Padahal teman-teman tahu yang namanya kenaikan pangkat itu kalau kurang dari 4 tahun itu berarti kenaikan pangkat istimewa loh, gitu. Biasa itu saya 3 tahun. Nah, 4 tahun ya biasalah pegawai, kreditnya 4 tahun baru cukup itu. Tetapi yang saudara tidak membayangkan, saya itu pernah diberhentikan sebagai Widya Iswara karena kreditnya tidak cukup dalam waktu 4 tahun itu. Nah, itu merupakan, menurut saya, kalau saudara menanyakan suka duka, ya itu merupakan duka saya gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan karena saya tidak mengerjakan tugas dengan baik, tapi karena peraturannya yang berubah. Jadi ada aturan dari Lembaga Administrasi Negara sebagai tim penilai pusat gitu. Tim penilai pusat itu berapa penilai yang di atas 700 itu harus dari hasil penilaiannya TPP gitu. Saat itu saya sudah
800 lebih, padahal hanya ke 850 untuk bisa menjadi Widya Suara Utama gitu. Tapi wah, saya harus dinolkan menjadi 700 sehingga wah harus tertatih-tatih sampai diberhentikan 6 bulan. 6 bulan ya. Tunjangan 1 juta itu tidak saya terima itu. Gitulah, ini merupakan pacuan untuk saudara-saudara, teman-teman sebagai PKB, sebagai Widya Suara, selama memungkinkan itu harus diupayakan gitu. Jadi terutama katanya dengan kondisi Widya Suara yang sekarang harus diperjuangkan teman-teman sekalian gitu, untuk kita berikutnya bisa naik pangkat, naik jenjang itu. Karena apa? Saya itu dipaksa oleh lingkungan menjadi koordinator Widya Suara BKKBN ini. Dari 2 tahun jadi Widya Suara itu sudah distatkan gitu untuk di forum komunikasi Widya Suara DIY. Begitu keluar kan harus yang koordinatornya yang itu. Ya sudah, gak apa-apa kalau begitu. Pak Witono itu saja yang kita anggap sebagai koordinator Widya Suara BKKBN gitulah. Itu Widya Suara di Jogja yang saat itu bekas kepala di Jawa Tengah gitu, kepala kabupaten gitu, terus menjadi kepala mana ya, Sulawesi Tenggara, kepala Bengkulu, kepala mana, terus pulang ke Jogja jadi Widya Suara. Lah itu apa tahun itu saya baru bekerja tahun itu sudah. Ini dia bilang seperti itu, sangat sederhana. Jadi menjadi pengurus Widya Suara itu berarti saya bekerja 2 tahun itu udah jadi koordinator Widya Suara BKKBN itu. Kemudian di IWI-nya itu dulu namanya Forum Komunikasi Widya Suara, wakil sekretaris, kemudian menjadi sekretaris di IWI-nya itu 2 kali, kemudian menjadi ketuanya IWI sampai sekarang gitu. Dan ini kita tinggal nunggu waktu untuk harapannya bisa saya lintirkan, nggak tahu ke siapa teman-teman yang kalau yang kita ya Mas Ahmad nanti harus bisa mengganti sebagai koordinatornya sini kan, paling nggak itu. Terima kasih semua tepung Garut. Iya gitu. Dan yang betul-betul nanti saya melaksanakan ya pimpinan itu, teman-teman kan tahu saya jadi apa Widya Suara Utama itu kan lebih 10 tahun ya. Yang 5 tahun lebih itu kan saya menerima tunjangan kinerjanya itu madya gitu, bisa diakui oleh BKKBN itu. Tapi begitu ganti pimpinan itu saya menyampaikan, dan ini kan wujud menempa kesabaran tadi itu untuk ke sana. Dan baru beberapa tahun ini alhamdulillah saya sangat bersyukur, dan begitu bersyukur saya mendapatkan pembinaan dari pusat. Ya pimpinan-pimpinan itu kan mendapatkan tunjangan yang lebih. Udah kan lah itu 1%-nya itu traktir anak buah kamu itu gitu. Ini jelas bukan saya yang diamanatkan itu gitu. Jadi pimpinan pusat itu kepada pimpinan yang di bawahnya itu untuk berikutnya gitu. Nah, saya tertanam untuk saya itu, sehingga ya begitu saya menerima tunjangannya itu tidak tunjangan madya lagi, tapi tunjangan utama. Itu wujud syukur saya yang 1% itu mesti dapatnya ya apapun lah gitu, dapatnya nggak tahu apa angkringan apa itu seperti itu. Jadi sekedar jadi mohon maaf itu termasuk ya harus dilestarikan Mas Oh Ahmad iya. ya. Jadi hobinya traktir. Yang belum bisa kita teladani itu hobinya karena keadaan sih sebenarnya. gitu Mbak Desi. Terima kasih. Jadi kalau semangat untuk kita semua, bahwa karena visi presiden tadi itu ya kaitannya dengan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia, kaitannya dengan program KB yang sekarang itu diamanatkan melalui sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Itu tepat sekali, itu mohon bisa diteruskan betul itu. Dan program KB ke depan masih ada, jadi belum selesai tugas itu. Selama
pasangan usia subur itu masih ada, itu harus di KIE untuk tetap menggunakan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhannya, itu dalam artian perencanaan keluarga ya gitu. Jadi mutlak ini perencanaan keluarga itu masih tetap bakal dibutuhkan. Karena apa? Karena ya yang perencanaan keluarga yang baru punya anak satu atau belum punya anak, kan kita harus bisa memberikan advokasi, memberikan KIE, memberikan konseling untuk mau tambah anak gitu. Jangan sampai terjadi yang sebaliknya. Itu sebagai closing saya, Mbak Desi, Mbak Anggra, Mas Rahmat, Mbak Warti, terima kasih atas perhatiannya, dan saya betul-betul terima kasih selama kemarin saya menjadi Widya Suara Tua itu saya mendapatkan bantuan yang tidak terhingga lah dari Mas Rahmat, dari Mbak Anggra. Setiap saat saya menggunakan atau butuh share screen aja, teman-teman sekalian, peserta Jumat Sharing yang terhormat, saya itu share screen ini selama kemarin pandemi Covid itu harus minta tolong didampingi oleh Mbak Warti, dan kalau tidak Mbak Warti ya Mbak Desi, Mbak Anggra, ini kami betul-betul terima kasih. Jadi saya berani memegang laptop ini itu berkat motivasi Mas Anggoro itu. Jadi Mas Anggoro tahun 2009 kan baru masuk 2009 ya Mbak Desi ya. 2009 itu 2010, 2011 itu sudah menjadi perencana komponen itu, dan merencana komponen itu Mas usulkan laptop gitu. Nah, ngusulannya itu disetujui karena memang mainnya sudah sampai di sana saat itu, seluruh Widya Suara disuruh membelikan gitu aslinya secara pusat itu, dan dibelikan terus saya pakai dan saya gunakan untuk ajar. Karena dulu laptop itu komputer sangat terbatas, yang hanya 1-2 orang aja yang boleh megang gitu. Terima kasih perhatiannya semuanya, dan mohon maaf ini obrolan ngalor ngidulnya, tapi merupakan kebanggaan saya sebagai petugas Bangga Kencana, merupakan kebanggaan saya pribadi sebagai petugas, maupun kebanggaan terhadap program yang namanya Bangga Kencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak D. Ya. Luar biasa sekali sharingnya dari Pak D, banyak ilmu, banyak hal-hal menarik dan bermanfaat yang dapat kita ambil ya. Nah, sebelum kita closing ya, karena tadi kita sudah mendengarkan kesan-kesan dari Mas Rama, dari Mbak Anggra. Nah, supaya lengkap kita semua juga pengen mendengar nih dari Mbak Warti dan nanti terakhir dari saya. Oke, kalau dari Mbak Warti tadi sempat disebut loh sebagai dari Pak D sebagai ini ya asisten pribadi. Asisten pribadi. Iya, gimana Mbak Warti? Iya. Terima kasih Mbak Desi. Jadi kalau saya pertama kali melihat Pak Witono adalah kesan pertama adalah dia itu nyuwun sewu Pak D nggih. Jadi walaupun secara dia sudah senior gitu, tetapi beliau itu mau belajar gitu. Jadi nggak malu. Kadang kan gengsi nih, wah aku kan udah senior gitu kan. Ada lah yang seperti itu. Tapi kalau beliau ini mau lah. Jadi sedikit menurunkan egonya gitu untuk minta diajarin kayak gitu. Jadi beliau ini terbuka. Jadi kalau kata beliau itu kalau WI itu nggak belajar ya diajar gitu katanya. Jadi kalau nggak kita harus jadi seperti yang diungkapkan beliau itu kita harus adaptif gitu ya. Jadi ada segala sesuatu hal yang baru itu walaupun dengan keterbatasannya, tetapi beliau tuh terbuka mau belajar gitu ya. Walaupun agak terbata-bata tapi dia mulai mau, dan akhirnya ada satu level-level tertentu yang mungkin di usia yang lain itu tidak mencapai, tapi beliau karena mau berusaha akhirnya beliau bisa gitu, akhirnya bisa menggunakan laptop seperti apa dan lain-lain itu. Dan yang tadi sempat disebutkan ya, ini yang tidak mungkin berbeda dengan BI yang lain ini tadi ada kalau Pak D itu nyah-nyoh salsel, nyah-nyoh salsel gitu kayak tadi nyah-nyoh salsel. Jadi kalau
nggak mungkin misalkan ini sebagai contoh dan juga ini panutan dan ini berbeda dengan yang lainnya, itu seperti itu. Jadi Pak De, dan kita belajar dari itu ya, karena sifat-sifat beliau yang memang tadi kesabarannya itu juga yang luar biasa gitu, karena di usianya beliau itu seharusnya kan ya ibaratnya itu saya kan punya jabatan maksudnya sudah punya kedudukan yang tinggi ya, karena beliau sudah senior, tetapi beliau ini tetap mau lembah manah tadi, mau belajar dengan yang muda dan tetap bisa menyesuaikan dengan saat ini ya, gitu Mbak Desi. Oke, terima kasih Mbak Warti. Nah, ini tadi kan semua sudah menyampaikan nih. Terakhir saya Pak De. Ya, Pak De, terima kasih. Jadi kalau saya selama berinteraksi kita sebagai rekan kerja, sebagai keponakan juga ya Pak De. Saya melihat Pak De itu, beliau Pak Witono itu seperti melihat sosok ayah saya sendiri, almarhum ya. Jadi kesabarannya, penyayangnya, kemudian rasa untuk ngayominya itu mirip seperti ayah saya gitu ya. Jadi kalau ayah saya itu juga sama anak-anaknya tuh sangat menyayangi dengan caranya sendiri gitu ya. Pak De itu juga kayak gitu sama keponakan dadakan kita ini ya. Oh, luar biasa. Ngaku keponakan. Tidak hanya njajake ya, tapi juga motivasinya itu yang luar biasa kita rasakan. Jadi Pak De itu meskipun senior tapi tidak sok senior ya. Tapi justru beliau sebagai senior menunjukkan bahwa yuk kalian juga bisa kok seperti saya, kemudian kalian justru punya potensi yang lebih bagus dari saya yang generasi baby boomer, kalian generasi milenial harusnya bisa lebih daripada saya. Justru seperti itu, bukan merasa tersaingi, tapi justru mendorong kami ini untuk bisa semakin maju gitu. Begitu ya Pak. Pernah ditanya saya itu, Pak Witono gimana Jogja ini bisa tambah widyaswa? Oh, berapapun silahkan gitu. Ini saya sampai saya sampaikan pura-pura idealnya gitu ya. Jadi yang namanya lembaga diklat itu kalau kayak Jogja itu 5 saja sudah cukup. Tapi justru idealnya sebenarnya adalah 7. Saya bilang gitu. Nah, saat itu baru 4. Ya biar kalau tambah itu boleh gitu. gitu. Iya. Gitu, jadi Pak Ade itu sering jadi racun bagi kami. Racunnya tuh racun yang positif ya Pak Ade. Jadi misalnya ada call for paper gitu ya, dibuka, yuk pada ikut gitu. Masa saya ikut kok kalian nggak ikut ya? Kita jadi gimana masa Pak Ade aja ikut kita enggak gitu ya. Tapi dari sifat Pak Ade kayak gitu, kadang tuh antara nekat dan gigih itu tipis sekali ya Pak Ade. Tapi kami jadi termotivasi gitu Pak De. Kemudian kami juga melihat bagaimana Pak De itu selalu semangat dari awal tadi yang diceritakan, awal masuk menjadi petugas bala kencana sampai hampir wisuda kumlot ini ya Pak De. Itu semangatnya luar biasa, nggak pernah kendor gitu ya Pak De, selalu menyala. Nah itu yang pengen kita bisa lanjutkan nanti untuk semangatnya dari Pak De dan motivasinya, supaya kita juga tetap bisa bangga sebagai petugas bangga kencana dari saat ini sampai ke depannya. Seperti itu ya. Satu kata lagi kayaknya Mbak Desi. Kita ucapkan bersama satu kata yang merupakan trademark dari Pak De. Ya, apa itu? Kita ingat bersama, kita tunjuk ke kamera. Ulangi. Catet. Oh, saya kira ulangi. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. 2 berarti ya, satunya saya ulangi ya. Kalau enggak catat saya ulangi berarti. Saya ulangi ya. Silakan dicatat ya. Catat, keluarkan catatannya apa pesan-pesan dari Pak Ade tadi, dan itu tidak hanya dicatat ya Pak Ade ya, tapi juga dilaksanakan, diimplementasikan, terapkan. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Ade. Obrolan kita hari ini seperti kota Jogja kita istimewa ya. Terima kasih ya, istimewa kita semua. Iya. Sekali lagi catat. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih.
kasih, sampai bertemu kembali pada Jumat Sharing edisi yang berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik daripada edisi-edisi sebelumnya. Sampai jumpa dan salam BKKBN, berencana itu keren.